Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kami akan membahas tema yang bisa saya pastikan semua orang tidak ingin mengalaminya di dalam kehidupan ini. Dan apa itu tema yang akan kita bahas adalah bagaimana sebenarnya penampilan dan perilaku orang yang sedang mengalami depresi. Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja pembahasannya. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, saya paham betapa sulitnya mengenali gejala ini, apalagi bagi mereka yang belum pernah merasakannya. Depresi bukanlah sekedar perasaan sedih atau murung yang sementara. Depresi adalah gangguan mood yang kompleks yang mempengaruhi cara Anda berpikir, merasa, dan berperilaku. Depresi bisa membuat Anda merasa putus asa, tidak berharga, dan kehilangan minat dalam kegiatan yang bisa Anda nikmati. Gejala depresi muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan. Beberapa orang mungkin hanya mengalami gejala ringan, sementara yang lain bisa sangat terganggu kesehariannya. Meski demikian, dengan pengobatan dan dukungan yang tepat, depresi biasanya bisa diatasi. Nah, berikut adalah beberapa tanda-tanda umum depresi berdasarkan pengalaman pribadi saya dan observasi terhadap orang lain. Yang pertama, perubahan suasana hati. Orang depresi biasanya mengalami perubahan suasana hati yang signifikan. Mereka bisa sangat sedih, putus asa, atau bahkan tidak mampu merasakan emosi sama sekali. Beberapa orang mengatakan depresi seperti terjebak dalam lubang hitam, atau tidak bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Suasana hati mereka juga cenderung tidak stabil. Mereka bisa menangis tiba-tiba, atau emosinya meledak-meledak tanpa sebab yang jelas. Bagi saya pribadi, saya sering merasa sangat sedih di pagi hari, namun mood saya membaik sedikit di sore hari. Namun pada malamnya perasaan negatif itu muncul lagi. Beberapa orang depresi juga mengalami apa yang disebut anhedonia, yaitu ketidakmampuan untuk merasakan kebahagiaan meski sedang melakukan aktivitas yang biasanya menyenangkan. Misalnya menonton film kesukaan tidak lagi terasa menghibur. Yang kedua, kelelahan dan hilangnya energi. Banyak orang depresi mengeluhkan rasa lelah yang luar biasa, seolah-olah tidak ada energi tersisa di tubuh mereka. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur saja terasa sangat berat. Aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, atau masak pun bisa terasa seperti tugas berat bagi mereka. Beberapa di antara mereka bahkan menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk tidur atau bengong di tempat tidur karena terlalu lelah untuk melakukan apa-apa. Menurut pengalaman saya, rasa lelah ini bukan sekedar lelah fisik biasa. Ini terasa berbeda dan jauh lebih menyeluruh. Seluruh tubuh terasa lemas, termasuk pikiran. Dan yang ketiga, masalah tidur. Masalah tidur sangat umum dialami oleh penderita depresi. Beberapa bisa mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Mereka terguling-guling di tempat tidur berjam-jam, namun tetap tidak bisa memejamkan mata. Sebaliknya, beberapa orang depresi justru tidur berlebihan. Mereka bisa tidur lebih dari 12 jam sehari, tapi tetap merasa kelelahan setelah bangun. Pola tidur yang terganggu ini membuat energi dan mood semakin memburuk. Yang keempat, perubahan nafsu makan. Depresi juga kerap mempengaruhi nafsu makan. Beberapa orang kehilangan nafsu makan drastis hingga mengalami penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Namun tidak jarang juga mereka yang justru makan berlebihan dan mengalami kenaikan berat badan. Menurut pengamatan saya, mereka yang kehilangan nafsu makan cenderung kehilangan minat terhadap makanan dan minuman yang biasa mereka sukai. Bahkan makanan favorit pun jadi terasa hambar. Sementara bagi mereka yang makan berlebihan, ini bisa menjadi mekanisme pengalihan diri untuk melupakan perasaan sedih atau putus asa sejenak. Yang kelima, masalah konsentrasi dan daya ingat. Banyak penderita depresi yang mengeluhkan kesulitan berkonsentrasi, fokus, dan mengingat. Mereka bisa merasa pikirannya kosong, bahkan terkadang lupa informasi sederhana yang baru saja mereka dengar atau baca. Misalnya lupa dengan deadline tugas kantor, nomor PIN ATM, atau bahkan nama teman sendiri. Daya ingat jangka pendek dan kemampuan kognitif lainnya juga terganggu. Banyak penderita depresi yang merasa dirinya menjadi sangat bodoh. Yang keenam, perasaan tidak berharga dan bersalah.
Salah satu ciri khas depresi adalah perasaan tidak berharga, gagal, dan tidak kompeten. Meski kenyataannya mungkin tidak demikian. Penderita depresi juga sangat self-critical dan seringkali merasa bersalah karena hal-hal remeh. Misalnya mereka merasa tidak becus dalam pekerjaan dan menyalahkan diri sendiri, meski rekan kerja dan atasan mereka berpendapat sebaliknya. Atau mereka merasa sangat bersalah karena mereka sempat mencuci piring meski keluarga tidak keberatan sama sekali. Yang ketujuh, hilangnya minat terhadap hobi dan sosialisasi. Depresi membuat penderitanya kehilangan minat dan antusiasme dalam melakukan hobi maupun bersosialisasi. Hobi-hobi yang menyenangkan mendadak terasa membosankan. Mereka lebih suka menyendiri di kamar daripada mengobrol dengan teman atau keluarga. Biasanya semakin parah depresi yang dialami, semakin menarik diri penderitanya dari lingkungan sosial. Kondisi ini tentu saja semakin memperburuk depresi, karena dukungan sosial dan interaksi dengan orang lain sangat penting untuk mengangkat mood. Yang ke-8, gangguan psikosomatis. Selain gejala mental emosional, depresi juga bisa memicu berbagai keluhan fisik, seperti sakit kepala, nyeri dada, gangguan pencernaan, dan lainnya. Keluhan ini mencerminkan betapa depresi bisa memengaruhi kesehatan secara holistik. Keluhan fisik inilah yang terkadang membuat depresi sulit dikenali, karena banyak penderita yang justru sibuk berobat ke dokter dan tidak menyadari akar penyebab sesungguhnya adalah kondisi mental mereka. Nah, itu tadi adalah 8 gejala umum depresi berdasarkan pengalaman saya sendiri dan observasi pada orang lain. Setiap orang mungkin akan mengalami kombinasi gejala yang sedikit berbeda, serta tingkat keparahan yang bervariasi. Namun, suatu hal yang pasti, depresi selalu diiringi oleh perubahan mood, perilaku, kognitif, dan fisikal yang signifikan dibandingkan keadaan normal orang tersebut. Perubahan tersebut juga berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, setidaknya beberapa minggu. Apabila Anda mengenali gejala-gejala tersebut pada diri sendiri atau orang yang Anda sayangi, segeralah berkonsultasi ke psikiater atau psikolog. Dengan penanganan yang tepat dan sedini mungkin, depresi bisa diatasi agar tak mengganggu kualitas hidup. Bagi mereka yang ingin berniat baik, berilah support dan waktu untuk didengarkan. Namun, pastikan untuk mengarahkan penderita depresi bertemu ahlinya, alih-alih mencoba memberi nasihat sendiri, karena terkadang niat baik tak cukup. Diperlukan bantuan profesional untuk benar-benar mengatasi akar dari masalah depresi. Sekian pembahasan mengenai depresi dari saya. Semoga informasi ini menambah pemahaman dan empati kita tentang penderita depresi, karena sesungguhnya mereka butuh support dan pengertian dan lingkungan sekitar untuk mampu berjuang mengatasi masalahnya. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.